Ini gokil sih. Dari Core Vision 2.0 ke Core Vision 3 jadi jauh lebih enak, terutama dalam hal cushioning sama material. Yo, what's up, abas di seluruh Indonesia. Balik lagi sama gue, Fadli Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue akan ngebahas performance review sepatu basket Adidas Core Vision 3. Let's start from traction. Tractionnya kalau di lapangan indoor bekerja dengan sangat-sangat baik. Bener-bener stop ketika gue pengen stop, nggak ada masalah sama sekali. Semua manuver gue tercover dengan sangat baik. Mau itu crossover, mau itu jab step, step back, spin move, aman sih, nggak ada yang kepleset-pleset kalau di lapangan indoor. Sedangkan kalau untuk di lapangan outdoor, kualitas tractionnya sedikit menurun dan sedikit inkonsisten. Jadi kadang-kadang bagus banget, tapi kadang-kadang juga ada slip-slipnya. Tapi perbandingannya, persentasenya tuh antara pas lagi bagus sama pas lagi slip-slip itu lebih banyak bagusnya. Jadi masih bisa diandalkan banget sepatu ini buat main di lapangan outdoor. Yang penting abas kalian rajin-rajin wipe off outsole-nya aja ketika udah makin berdebu. Bagusnya pola tractionnya ini kan renggang-renggang gitu ya. Jadi nggak ada tuh kotoran yang terperangkap di antara sela-sela traction pattern atau kayak kerikil gitu, nggak ada. Tapi memang cukup ngangkat debu, jadi mesti rajin-rajin wipe off. Ditambah lagi durability traction-nya ini sih gokil banget. Setelah gue pakai beberapa kali di lapangan indoor dan outdoor, traction pattern-nya tuh masih pada keras-keras banget kalau gue dorong-dorong. Kemudian juga nggak kelihatan ada yang terkikis atau yang botak, semuanya masih dalam kondisi yang prima. Jadi durabilitas traction-nya ini emang cocok banget buat abas kalian yang emang cari sepatu basket buat tempur di lapangan outdoor terus-terusan. Kemudian bahan rubber outsole-nya termasuk yang squeaky. Heel to toe transition-nya juga smooth banget. Bagian heel-nya dibikin rounded, bagian toe-nya juga dibikin rounded. Keseluruhan outsole-nya juga bentuknya nggak flat, masih kayak ada lekukan-lekukannya gitu. Ditambah lagi ada bagian outsole yang di cut out sehingga mengurangi bobot sepatu ini jadi lebih ringan. Upper materialnya juga gampang nge-flex. Sepatu ini cocok banget deh, menunjang banget untuk abas kalian yang pengen main cepet. Lanjut ke cushion, ini merupakan part yang sangat improve kalau dibanding sama Core Vision yang 2.0 yang seri sebelumnya. Entah kenapa di seri yang ketiga ini cushioning bounce-nya jadi jauh lebih enak. Jadi berasa jauh lebih tebel. Terus juga break-in time-nya tuh limited banget. Biasanya kan kalau cushioning bounce di beberapa sepatu ada yang butuh waktu break-in-nya lumayan lah, mesti dipakai 1-2 hari dulu baru hari ketiga enak. Tapi kalau di sepatu ini palingan gue cuma pakai 1 hari doang, terus hari berikutnya pas gue pakai lagi buat main basket itu udah break-in sih, bounce-nya udah berasa lebih enak. Dan cushioning bounce yang ada di Core Vision 3 ini menurut gue lebih enak daripada bounce yang ada di Adidas Harden Step Back 2 sama yang ada di Adidas Pro Next 2021 kemarin tuh yang baru aja gue review. Mungkin karena midsole-nya dibentuk kayak ada gelombang-gelombangnya gitu kali ya, jadi kayak ada kedalaman-kedalamannya gitu. Rasanya bentuk midsole-nya ini memang ngebantu si cushioning bounce-nya jadi lebih gampang kembang kempis gitu sih, lebih gampang break in. Kemudian cushioning bounce-nya berasa lebih tebal di bagian heel sehingga memberikan impact protection yang baik ketika kita harus mendarat dengan kaki bagian belakang. Sedangkan untuk bagian forefoot-nya itu berasa lebih tipis, jadinya core feel-nya masih dapat untuk main gocek-gocek gitu. Untuk change direction ini masih enak, masih berasa napak tanah kaki kita. Dan cushioning bounce ini tuh emang termasuk cushioning yang responsif, jadi emang berasa ada energi balik lah setiap kali kita napak atau kita lompat kayak gitu. Jadi enak banget deh, bounce ini tuh underrated banget dan biasanya ada di sepatu-sepatu basket murahnya si Adidas. Tapi menurut gue ini jauh lebih enak ketimbang Lightstrike. Cuma memang kadang-kadang implementasinya di beberapa sepatu basket Adidas nggak bagus. Ada yang keras gitu, yang break-in-nya tuh wah nggak break-in deh, itu yang bikin kesel sih. Next, material. Nah ini juga part yang improve banget dari si Core Vision 2.0 kemarin. Kalau di 2.0 kemarin kan lebih banyak
pakai fuse overlay gitu ya, hampir separuh sepatu tuh di fuse overlay. Nah kalau di Court Vision 3 ini jadi lebih banyak bahan fabriknya, terus fuse overlay-nya digantikan dengan bahan sintetik nubak. Dengan penggunaan material kayak gini jadi zero break in time, terus juga jadi lebih breathable, nggak kayak yang Court Vision 2.0 kemarin karena terlalu banyak pakai fuse overlay, jadinya break in time-nya perlu waktu yang lebih lama, terus juga jadi nggak terlalu breathable. Di sepatu ini enak banget deh, zero break in time dan breathable juga. Material talinya juga standar, aman-aman aja selama gue pakai sepatu ini, cuma perlu ikat sekali dan nggak pernah lepas-lepas sih. Terus padding lidahnya gue demen banget, jadi paddingnya sih sebenarnya nggak terlalu tebel, tapi si lidahnya ini tuh dibentuk lebar banget, old school banget deh. Ini bikin kaki bagian depan tuh nyaman. Udah gitu ada si logo Adidas yang kemudian kayak dikasih padding gitu, dan ini penempatannya pas banget di bagian iketan tali yang paling atas. Jadi ketika gue ngencengin tali sepatunya tuh, itu nggak berasa ngeganjel di pergelangan kaki yang depan sini, nyaman banget. Padded collarnya juga termasuk tebel, jadi sekitaran ankle tuh nyaman banget. Cuma sayangnya gue berasa agak sedikit heel slip di sepatu ini. Kemungkinan karena lubang antara lidah sampai ke bagian heel yang paling belakang tuh lebar banget ya. Jadi setiap kali mau masukin kaki ke sepatu ini tuh gampang banget abah sekalian, karena emang lebar banget gitu. Tinggal kayak ya udah kayak masukin kaki ke apa sih, kayak sepatu selop gitu aja, emang lebar banget. Untung paddingnya lumayan tebel nih. Kalau paddingnya nggak tebel sih, wah mungkin bisa heel slipnya parah banget kali. Kemudian gue punya satu isu durability di bagian material. Gue nggak tahu apakah ini terjadi di semua sepatu Adidas Court Vision 3, tapi kayaknya sih enggak. Ini emang gue pas lagi dapet barang yang QC-nya, quality control-nya kurang aja kali. Jadi di pair gue yang sebelah kanan, outsole yang menjalar ke atas ke bagian toe itu udah agak sedikit kebuka, padahal sepatu ini paling gue baru pakai 5-6 kali gitu, dan itu outsole yang bagian depannya udah sedikit keangkat, sedikit banget sih, nggak banyak. Menurut gue kalau gue pakai lagi pun juga nggak akan terus serta-merta bakalan kebuka, copot gitu outsole-nya, nggak. Dan kalau gue lihat pair yang sebelah kiri pun aman gitu, lemnya masih nempel ke upper. Cuma yang sebelah kanan aja nih yang kebuka sedikit. Jadi kayaknya sih emang pas gue dapet pair yang quality controlnya kurang. Gue nggak tahu kalau abah sekalian punya isu yang sama, boleh cerita-cerita di kolom komentar. Next, untuk fitnya, ini merupakan salah satu sepatu basket Adidas yang fitnya gue demen banget, nyaris one-to-one fit, cuma menyisakan ruangan beberapa mili doang gue rasa. Apalagi kalau gue pakai kaos kaki yang tebel, itu langsung enak banget deh, kayaknya udah pas banget. Bagian toe-nya bener-bener nggak ada sisa ruangan gitu, terus juga nggak bubbly, kanan kirinya juga pas banget, jadi wah enak banget sih. Fitnya tuh mirip-mirip kayak Adidas Trae-Young One gitu. Jadi kalau abah sekalian pernah pakai sepatu Adidas Trae-Young One, di sepatu ini pun samain aja true to size. Buat abah sekalian yang belum pernah pakai sepatu basket Adidas, biasanya fitnya sepatu basket Adidas itu gue turun setengah daripada Nike. Jadi misalkan gue Nike-nya 43, Adidasnya biasanya gue selalu 42, 2/3. Untuk yang kakinya lebar, gue rasa di sepatu ini kalian perlu upsize setidaknya setengah, karena memang yaitu fitnya tuh hampir one-to-one fit gitu, snug fit. Kemudian untuk lockdownnya menurut gue ini nyaris istimewa. Kenapa nyaris? Jadi sebenarnya gue suka banget sama internal lacing systemnya ini. Jadi si lubang-lubang talinya ini ditempatkan di bagian dalam uppernya. Jadi kalau gue ngencengin talinya, itu berasa lockdownnya lebih oke sih daripada yang lubang-lubang talinya tuh standar di luar gitu loh, di atas si bahan upper. Itu biasanya kalah sih lockdownnya sama yang internal lacing system kayak gini. Nah yang sangat disayangkan itu karena ada masalah heel slip yang tadi gue bilang. Meskipun heel slipnya nggak sampai parah sih abah sekalian, cuma kayak berasa kakinya goyang-goyang aja, tapi bukan yang sampai kayak sepatunya mau lepas gitu. Cuma ya menurut gue itu mengurangi kesempurnaan lockdownnya aja, sayang banget. Kalau ini nggak ada masalah heel slip, wah ini lockdownnya sih mantap jiwa. Terakhir untuk supportnya nggak ada masalah sama sekali, nggak ada komplain sama sekali. Untuk support bagian depan
itu udah di cover dengan overlap outsole, sehingga ketika gua ngerem dengan kaki depan itu ketahan sama si overlap outsole-nya ini. Terus juga material fabriknya ini termasuk tebel, jadi nggak terlalu lentur gitu, masih ngasih support. Kemudian untuk support bagian samping ada penggunaan bahan sintetik nubak di bagian samping luar, terus masih ditambah lagi dengan TPU plate yang bikin sepatu ini nggak gampang kepelintir. Ini juga menurut gua ngebantu banget untuk support bagian samping. Untuk support bagian belakang ada internal TPU heel counter yang menurut gua ketinggiannya, lebarnya, kerasnya sih pas banget. Gua berasa ankle gua aman-aman aja sih selama pakai sepatu ini. Kemudian gue demen banget ada dua outrigger yang nonjol-nonjol ini di bagian forefoot, dan base-nya sepatu ini juga jadi lebar banget sehingga bikin sepatu ini stabil banget ketika gue mendarat, habis loncat, atau melakukan berbagai manuver. Jadi tiap kali napak tuh mantep aja gitu kakinya. Oke, sekian performance review gue untuk sepatu basket Adidas Court Vision 3 ini. Seneng banget sih gue sama performance-nya sepatu Adidas Court Vision ini, apalagi harganya juga nggak naik kan. Dari yang Court Vision 2.0 masih sama-sama 1,5 juta, dan Adidas belakangan ini juga diskonnya cepet banget, jadi abas kalian udah pasti dapet sepatu ini dengan harga under retail. Buat abas kalian yang pengen kop sepatu ini, nanti gue akan tinggalin linknya di deskripsi video ini, cek aja, klik aja link tersebut, nanti abas kalian akan langsung diarahkan ke websitenya NCR Sports. Jangan lupa masukin kode voucher Asupan Basket pada saat akan check out supaya abas kalian dapat promo free ongkir up to Rp50.000. Thank you banget dan nonton video ini. Jangan lupa support gue terus dengan subscribe, like, share, and comment. I'm Ferdy Brainwash. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.